Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kebun Bu Lili. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah mengingat-ingat lebih jauh, ternyata ada salah satu cerita yang dulu sempat menggemparkan juga. Ini sewaktu saya masih kecil dulu. Ceritanya sudah turun-temurun diceritakan dari nenek ke ibu dan dari ibu ke saya. Jadi ini sudah lama sekali, dan seiring berjalannya waktu cerita ini sudah hampir dilupakan orang-orang, terutama orang-orang di desa itu. Dulu Bu Lili, nama samaran, itu orang yang paling kaya di kampung. Beliau punya sawah-sawah yang luas dan juga beratus-ratus ekor ayam, serta perkebunan mulai dari kebun rumbia yang daunnya untuk bikin atap sampai kebun anau atau pohon aren yang biasanya dibuat gula merah kalau di sini. Juga buahnya enak buat campuran es buah. Rumahnya pun sangat besar dan sepenuhnya terbuat dari kayu ulin. Dulu yang bisa bangun rumah pakai kayu ulin ini di desa itu berarti orang kaya. Bu Lili ini punya dua orang anak, perempuan dua-duanya. Yang pertama berusia 20 tahun dan yang kedua berusia 18 tahun. Dua gadis ini sama memiliki wajah yang sangat cantik. Yang pertama bernama Hotima, yang biasanya dipanggil Tima, dan adiknya bernama Rusmina atau panggilannya Rusmi. Kedua kakak beradik ini sangat akrab satu sama lain. Kemanapun mereka pergi, biasanya mereka selalu berdua. Hingga sampai suatu hari saat Tima mulai mengenal cinta dan berpacaran dengan salah seorang laki-laki dari desa sebelah, Rusmi menjadi jarang keluar rumah karena tidak ada teman keluar. Semuanya dia lakukan di rumah dan sebagai pengusir kebosanan, Rusmi mulai menyulam. "Mi, apa kau tidak ingin jalan-jalan?" tanya ibunya. "Tidak ada teman, Mah," jawab Rusmi seraya menatap keluar jendela. Bu Lili mendekati Rusmi, lalu memeluknya. "Kamu juga harus cari dong, Mi, teman jalan. Kalau bisa, teman untuk kepelaminan," ucap Bu Lili tersenyum. Setelah mendengar ucapan ibunya, Rusmi seketika langsung melepaskan pelukan ibunya itu, lalu berdiri membelakangi ibunya. "Aku tidak ingin laki-laki," kata Rusmi pelan. "Semua perempuan pasti akan menemukan laki-laki idaman mereka masing-masing." Rusmi terdiam. Lalu dari arah pintu terdengar suara ketukan. Ternyata itu adalah seorang wanita tua yang bekerja di rumah mereka, yang bertugas untuk menyiapkan segala keperluan mereka di rumah itu. "Ada apa, Tak?" tanya Bu Lili. "Tima sudah datang bersama seorang laki-laki tampan, Bu," jawab wanita parubaya yang bekerja di rumah Bu Lili tersebut sambil tersenyum. "Ayo, Mi, berkenalan dulu dengan calon iparmu," ajak Bu Lili. Dengan terpaksa Rusmi mengikuti ajakan ibunya. Di kursi rotan ternyata Tima dan lelaki itu sudah menunggu dengan wajah penuh kebahagiaan. Berbeda dengan Rusmi yang memasang wajah murung. Setelah berbasa-basi mengobrol dengan calon menantunya itu, dia pun langsung memperkenalkan Rusmi pada calon suami Tima. "Ini adiknya Tima, Rusmi namanya," kata Bu Lili sambil tersenyum. "Riyadi," ucap calon suami Tima. "Begini, Bu, kedatangan saya kemari ingin menanyakan sama Ibu. Andai saya dan kedua orang tua saya bertamu kemari besok, apa boleh?" tanya Riyadi. "Tentu saja, pintu rumah ini selalu terbuka," jawab Bu Lili sambil tersenyum. Setelah mengobrol-ngobrol sebentar dengan Tima dan Riyadi, Rusmi pamit untuk pergi ke kamarnya. Di dalam kamar, dia kembali menyulam. Singkat cerita, sudah 2 minggu setelah pernikahan Tima dan Riyadi, keduanya terlihat sangat bahagia. Hari itu mereka kedatangan tamu, seorang pemuda tampan seumuran dengan Rusmi yang datang bersama ibunya. Keduanya disambut dengan sangat baik oleh Bu Lili. Sesaat setelah mempersilahkan kedua tamunya duduk, Bu Lili langsung pergi ke kamar Rusmi untuk mengajaknya menemui kedua tamunya tersebut.
Ayo Rusmi, temui tamu kita. Mereka itu Bugatti sama anaknya Sion. Masa kamu lupa? Ujar Bu Lili. Rusmi mengerutkan keningnya. Sion? Tanya Rusmi lagi. Iya, jawab Bu Lili singkat. Rusmi terlihat senang mendengar nama yang disebut oleh ibunya itu. Ya, Sion adalah teman semasa kecil Rusmi sebelum Sion pindah rumah. Wah, tidak menyangka ya Li, Rusmi sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, ujar Bugatti pada Bu Lili saat melihat Rusmi. Rusmi tersenyum, wajahnya memerah. Hai Rusmi, sapa Sion lembut. Rusmi tersenyum. Beberapa saat mereka berdua saling berpandangan, hingga tiba-tiba terdengar sapaan ramah dari Tima dan suaminya yang baru saja pulang ke rumah. Semenjak pertemuan Rusmi dan Sion hari itu, keduanya mulai akrab kembali. Bahkan kini, Rusmi tidak lagi semurung dulu saat dia ditinggal nikah oleh kakaknya. Rus, kau ingat kejadian di sana dulu? Tanya Sion sambil menunjuk ke arah persawahan. Rusmi mengangguk lalu tertawa kecil mengingat kejadian-kejadian dulu. Saat itu kau terjatuh ke sawah karena berlari mengejar layanganku, ucap Rusmi. Rusmi, besok aku akan kembali ke kota untuk menyelesaikan urusanku di sana. Jadi hari ini aku ingin jujur padamu, kata Sion dengan raut wajah serius. Apa kau akan lama lagi di sana, Yon? Sion menarik nafas panjang. Entahlah, Rus, jawab Sion. Tadi kau bilang ingin jujur. Jujur tentang apa, Yon? Sebenarnya sejak kita bertemu lagi hari itu, aku sudah jatuh cinta padamu, Rus. Tapi aku ragu mengatakannya. Aku takut kau akan menolak. Sebenarnya maksud ibumu dan ibuku, mereka ingin menjodohkan kita. Tapi tenang saja Rus, jika kau tidak suka padaku, aku akan berusaha menolak perjodohan itu. Rusmi tersenyum. Aku juga begitu, Yon. Dan aku tidak akan menolak jika memang kita dijodohkan, ucap Rusmi malu-malu. Sion tersenyum lebar mendengar ucapan Rusmi. Hari terakhir itu mereka habiskan dengan berjalan-jalan di persawahan sambil sesekali bercanda ria. Pagi-pagi sekali jendela Rusmi diketuk oleh Sion. Ada apa pagi-pagi begini, Yon? Tanya Rusmi. Aku hanya ingin memberikan ini padamu, dan karena waktunya mepet, makanya aku kesini pagi-pagi. Maaf ya bila aku membangunkanmu, bisik Sion seraya mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya untuk Rusmi. Wah, bagus sekali. Kau bikin sendiri ya? Iya, jawab Sion singkat sambil tersenyum. Tidak bisakah kau ini bertamu dengan cara yang baik-baik? Bertamu ke seorang gadis pagi-pagi buta begini, dan caramu bertamu juga kurang ajar, bentak Riyadi dengan suara keras yang tentu saja membangunkan seisi rumah. Bu Lili yang juga terbangun langsung masuk ke kamar Rusmi. Apa-apaan ini, Mi? Tanya Bu Lili emosi. Maaf Bu, saya dan Rusmi tidak melakukan apa-apa. Saya kemari hanya ingin berpamitan, karena hari ini saya ingin ke kota, ucap Sion. Laki-laki yang seperti ini jangan diizinkan bertemu Rusmi lagi, Mak, ujar Riyadi. Iya Mak, baru kenal saja sudah berani-berani masuk jalan jendela Rusmi, sahut Tima. Mendengar ucapan istrinya itu, Riyadi langsung menarik Sion dan membawanya keluar rumah. Di luar rumah Sion diajar habis-habisan oleh Riyadi. Sion yang memang tidak bisa bela diri itu pun hanya bisa pasrah saat dihajar oleh Riyadi. Cukup, teriak Bu Lili. Plak, Riyadi ditampar oleh Bu Lili. Aku tahu Sion salah. Dia sudah masuk ke dalam kamar Rusmi, tapi tidak begini cara mengajarinya sopan santun, Riyadi, bentak Bu Lili. Riyadi terdiam. Melihat hal itu, Tima langsung mendekati suaminya. Sementara Rusmi, dia hanya bisa menangis melihat Sion yang babak belur diajar oleh Riyadi, kakak iparnya sendiri. Yon, isak Rusmi. Tima, kau kan sudah kenal, sudah tahu siapa itu Sion. Kenapa kau malah membenarkan tuduhan Riyadi? Bentak Rusmi. Tima tersenyum sinis. Kami menjagamu agar kau tidak hamil di luar nikah oleh laki-laki ini, Rusmi, ujar Tima balas membentak. Rusmi berdiri dan berjalan menghampiri Tima. Tangannya bersiap untuk menampar wajah kakaknya itu. Namun Bu Lili langsung menarik Rusmi dan menyuruhnya untuk segera mengantar Sion pulang. Yon, maaf ya, ucap Rusmi. Sudahlah Rus, ini bukan salahmu. Ini cuma murni kesalahpahaman. Aku bisa mengerti jika mereka marah padaku, karena aku di sini memang yang salah. Sudah masuk kamarmu lewat jendela pula, jawab Sion sambil tersenyum.
Sesampainya di rumah Sion, Bugatti sangat terkejut melihat anaknya yang babak belur berdarah-darah. "Ada apa ini, Rus?" tanya Bugatti. "Aku yang salah, Ma," ujar Sion. Mereka pun menceritakan semuanya yang terjadi di rumah Rusmi tadi. "Ini tidak benar. Seharusnya ibumu membela Sion. Karena bagaimanapun juga, Sion kan calon suamimu. Mau hamil atau tidak, aku bukan masalah besar karena sebentar lagi kalian akan menikah," ujar Bugatti terbawa emosi. "Kami tidak melakukan apa-apa, Ma. Aku kesana hanya ingin berpamitan pada Rusmi." "Iya, Mama tahu. Kau tidak mungkin seperti itu," ujar Bugatti. "Ini yang salah ipar sama kakakmu itu," lanjut Bugatti. "Sudahlah, Mak. Jangan dibesar-besarkan. Kasihan Rusmi," ujar Sion seraya menarik tangan Rusmi untuk segera pergi dari depan hadapan ibunya. Sesampainya di dalam kamar Sion, Rusmi membantu Sion mengobati luka-luka di bibir dan wajahnya. "Rus, nanti setelah kita menikah, kita tinggal di rumahku saja ya," ucap Sion sambil sesekali meringis. Rusmi tersenyum, lalu mengangguk. "Kau pulang saja, Rus, karena aku juga harus secepatnya berangkat ke kota untuk menyelesaikan urusan pekerjaanku di sana. Dan setelah aku pulang dari sana, aku akan langsung menikahimu," ucap Sion seraya menggenggam tangan Rusmi. "Iya, aku doakan semoga urusanmu di kota cepat selesai," kata Rusmi sambil tersenyum. Saat Rusmi hendak meninggalkan kamar Sion, tiba-tiba Sion memeluknya dari belakang. "Jaga dirimu baik-baik ya, setidaknya sampai aku datang untuk menikahimu nanti," bisik Sion. Rusmi tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya perlahan. 2 minggu berlalu, Sion sudah pergi ke kota dan mungkin akan kembali tahun depan. Rusmi dan Sion kadang hanya berkirim surat sesekali untuk mengobati kerinduan di hati mereka masing-masing. Hingga sampai suatu malam, saat Rusmi sedang menyulam di kamarnya, terdengar suara-suara dari luar. Terdengar ibu dan kakak perempuannya ingin pergi ke rumah salah satu saudara yang mengadakan acara pertemuan. "Rusmi, aku dan Mama ingin pergi ke rumah Paman Sani. Kau jaga rumah ya. Dan kalau Riyadi datang, tolong kau kasih tahu dia makanan ada di dapur," ujar Tima. "Kenapa kau tidak tinggalkan surat saja untuk suamimu di depan pintu kamar kalian?" tanya Rusmi seraya merebahkan tubuhnya lalu menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Malam itu adalah awal segala kehancuran. Saat Riyadi datang, dia mengetuk pintu kamar Rusmi. "Ada apa?" tanya Rusmi dari dalam kamar. "Kakakmu kemana?" "Dia dan Mama pergi. Katanya kalau kau ingin makan, makanan sudah dia siapkan di dapur." Setelah itu tidak terdengar suara Riyadi lagi. Mungkin dia sudah pergi dari depan pintu kamar Rusmi. Saat Rusmi sudah tertidur lelap, dalam mimpinya, dia dan Sion sedang bermesraan. Namun lama-kelamaan hembusan nafas di sekitar telinganya mulai terasa nyata. Dan saat Rusmi membuka matanya, tiba-tiba dia sangat kaget melihat siapa yang telah berada di dalam kamarnya, menindih di atas tubuhnya. Itu adalah Riyadi, kakak iparnya sendiri. "Mau apa kau?" teriak Rusmi seraya berusaha melepaskan dirinya dari tangan-tangan Riyadi yang mulai menggerayangi tubuhnya. Mendengar Rusmi berteriak, Riyadi langsung membekap mulut Rusmi, lalu menyumpalnya dengan kain, dan juga mengikat tangan serta kaki adik iparnya tersebut. Rusmi hanya bisa menangis merasakan perlakuan tidak pantas dari Riyadi. Singkatnya, setelah selesai, Riyadi membuka ikatan di kaki dan tangan Rusmi. Rusmi dengan terisak langsung menampar dan mencakar Riyadi sampai kedua tangan Rusmi terasa lelah. Riyadi tidak melawan sedikit pun. "Kenapa kau tega?" isak Rusmi. "Maaf, aku hilaf. Kau tahu hubungan aku dan kakakmu akhir-akhir ini kurang begitu baik. Aku benar-benar minta maaf. Tolong jangan katakan ini pada kakak ataupun Mama ya. Aku mohon. Aku juga tidak ingin pernikahanku dan kakakmu hancur jika dia mengetahui semua ini," ucap Riyadi sebelum pergi. Setelah kejadian malam itu, Rusmi menjadi pendiam dan jarang keluar kamar. Di dalam kamar dia menangis meratapi nasib buruk yang telah menimpanya. Suatu hari saat ibunya sedang pergi mengurus perkebunan miliknya dan kakaknya Tima sedang ke pasar, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. "Rusmi, ini ada surat dari Sion," ujar Riyadi dari luar. Awalnya Rusmi ragu untuk membuka pintu kamarnya, namun Riyadi terus meyakinkan kalau dia tidak akan berbuat macam-macam.
Saat pintu kamar dibuka, Riyadi langsung masuk dan duduk di atas tempat tidur Rusmi. "Mana surat dari Sion?" tanya Rusmi dengan wajah ketakutan. Riyadi mengeluarkan lipatan amplop dari dalam sakunya. "Ini, ambillah." "Aku mohon kau keluar dari kamarku dan tinggalkan surat itu di atas tempat tidurku." Namun Riyadi malah terkekeh, lalu berjalan ke arah Rusmi. Saat Riyadi hendak menangkap tangannya, Rusmi menghindar dan keluar dari kamarnya. Namun saat dia hendak membuka pintu rumah, ternyata pintu itu terkunci. Dan Riyadi datang dari belakang, langsung membekap mulutnya, dan kejadian pada tempo hari itu pun terulang kembali. Rusmi tersadar dan rasa sakit di tubuhnya dan hatinya itu membuatnya menangis sejadi-jadinya. Riyadi sudah pergi dari kamarnya, dan kini tinggal dia seorang. "Kenapa harus aku?" isak Rusmi. Di atas mejanya dia menemukan amplop surat dari Sion. Dan saat Rusmi membuka isi amplop itu, ternyata memang dari Sion. Dalam suratnya Sion mengatakan akan pulang ke desa sekitar beberapa bulan lagi. Dan di situ juga dituliskan jika Sion sudah menyiapkan hadiah untuk Rusmi. Rusmi menangis terisak saat membaca surat itu. Hari-harinya semakin suram. Ditambah lagi dia takut mengatakan apa yang telah dilakukan oleh Riyadi padanya saat orang-orang di rumah tidak ada. Sudah 2 bulan berlalu dan akhir-akhir ini Rusmi sering sakit dan juga muntah-muntah. Wajahnya memucat saat menyadari jika jadwal haidnya sudah lewat beberapa minggu. "Mah, bagaimana ciri-ciri mama sewaktu hamil dulu?" tanya Rusmi di suatu malam. "Bulan pertama mama tidak menyadari jika mama hamil. Namun saat itu mama sering merasa mual-mual dan muntah. Mau makan ini itu nggak enak. Maunya yang asam-asam dulu," jawab Bu Lili sambil tersenyum. "Memangnya kenapa kamu nanya itu?" tanya Bu Lili. Seketika raut wajah Rusmi berubah memucat. Apa yang dikatakan ibunya itu persis seperti apa yang dia rasakan saat ini. Minggu berganti bulan, perutnya sudah mulai kelihatan membesar. Rusmi sudah tidak dapat lagi menyembunyikan semuanya. "Siapa yang menghamilimu, Rusmi?" isak Bu Lili. Riyadi yang berada di samping istrinya itu menundukkan wajahnya. "Jika aku mengatakannya, apa kalian akan percaya padaku?" tanya Rusmi dengan mata berkaca-kaca. "Ya, mama percaya padamu. Katakan saja siapa orangnya." Dia yang sudah menghamiliku. Dia memaksaku. Dia memperkosaku," ujar Rusmi dengan air mata yang mulai menetes, menunjuk ke arah Riyadi. Dengan wajah pucat, Riyadi menggeleng saat Tima ikut melihat ke arahnya. Tima mengalihkan pandangannya ke arah adiknya. "Suamiku tidak mungkin seperti itu. Mama jangan percaya apa yang dikatakan Rusmi. Ingat, sewaktu dia membawa si Sion masuk ke dalam kamarnya. Untung Riyadi melihatnya. Andai tidak ada yang melihatnya, mungkin saja mereka melakukan hubungan terlarang di rumah ini," ujar Tima tidak terima jika suaminya dituduh telah berbuat yang tidak-tidak terhadap Rusmi adiknya. "Terus saja kau bela dia, Tima. Suatu saat nanti kau juga akan tahu siapa dia sebenarnya," isak Rusmi. Plak. Dengan kasar, Tima menampar wajah adiknya itu. "Cukup," teriak Bu Lili. "Sekarang aku mau dengar langsung pengakuan dari Riyadi. Jika memang benar kau telah menghamili Rusmi, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu," bentak Bu Lili. Riyadi gugup mendengarkan hal itu. "Mama, tentu saja bukan suamiku pelakunya." "Diam," bentak Bu Lili. Riyadi terdiam sejenak lalu mulai membela diri. "Sungguh mah, aku tidak pernah berbuat apapun pada Rusmi, apalagi dia itu adik iparku," ujar Riyadi. Bu Lili bingung sendiri. Di satu sisi dia percaya pada Rusmi, namun di sisi lain dia juga tidak mungkin menuduh tanpa bukti pada Riyadi, mengingat Riyadi itu adalah menantunya sendiri. "Rusmi, apapun sebenarnya yang terjadi, kamu tetap harus melahirkan anak itu. Tapi mama mohon, untuk menjaga nama baik keluarga kita, kau jangan pernah keluar rumah membawa perutmu yang sudah membesar itu. Keluar rumah," ucap Bu Lili terisak. Seketika mendengar ucapan ibunya, hatinya terasa hancur. Sangat-sangat hancur. Malam itu Rusmi menumpahkan semua kesedihannya di secari kertas. Dia menulis apa yang dia rasakan saat itu. Lalu setelah selesai dia memasukkan kertas berisi tulisannya tersebut ke dalam amplop. Lalu memasukkannya ke dalam lemari. Rusmi menangis sepanjang hari. Hingga suatu hari dia ditemukan tergeletak di lantai dapur dengan darah yang mengalir dari pergelangan tangannya. Rusmi mencoba bunuh diri.
Namun saat itu juga Rusmi ditolong, hingga akhirnya bisa selamat meski harus terbaring lemas beberapa hari. Rusmi, aku benar-benar minta maaf. Aku ingin sekali bertanggung jawab pada anak ini, tapi kau juga harus pikirkan bagaimana hubungan aku dan kakakmu, bisik Riyadi di suatu malam. Saat orang-orang rumah sudah tertidur semua, Rusmi menangis mendengar perkataan Riyadi. Aku tidak pernah meminta kau bertanggung jawab. Yang aku sesalkan adalah kelakuan binatangmu, ujar Rusmi lantang. Riyadi yang tidak mau ketahuan langsung pergi dari kamar Rusmi. Beberapa bulan kemudian tibalah saat di mana Rusmi melahirkan bayinya. Malam itu Rusmi mengerang-erang kesakitan sambil memegangi perutnya. Di sampingnya ada Bu Lili yang duduk sambil menangis. Rusmi melahirkan dibantu oleh Bu Lili dan Tima. Sayup-sayup sebelum Rusmi pingsan, dia mendengar Tima berbicara seperti ini. Ini membuat kita malu, Ma. Lebih baik dibunuh saja. Dan pagi harinya saat Rusmi terbangun, ibunya mengatakan bahwa anaknya meninggal pas lahir. Rusmi terpaku. Dari kedua matanya mengalir air bening. Sekejam itukah kalian? Bayi yang tidak berdosa itu pun tega kalian bunuh, ujar Rusmi. Plak. Tima yang mendengar semua yang dikatakan Rusmi langsung menamparnya. Tima habis-habisan menjambak menampar hingga tega menendang bagian perut Rusmi. Kau mengatakan kami kejam, sementara kau sendiri pezina. Hamil di luar nikah, memalukan. Bentak Tima yang saat itu sudah ditarik keluar oleh Riyadi. Bu Lili tertunduk lemas, tidak mampu berbuat apa-apa. Rusmi sambil menangis memegangi perutnya yang terasa sangat sakit setelah ditendang Tima. Dan saat itu juga rupanya Sion sudah pulang ke desa. Dengan langkah riang dia berjalan menuju rumah Rusmi. Namun di depan pintu rumah dia dihadang oleh Riyadi. Kau itu cuma ipar, orang yang menumpang hidup pada keluarga Bu Lili. Kau tidak berhak melarangku untuk masuk rumah ini, karena rumah ini bukan milikmu. Dan saat Riyadi hendak memukulnya dengan mudah, Sion mengelak lalu menendang Riyadi tepat di perutnya hingga dia terjatuh. Riyadi yang tidak menyangka perlawanan dari Sion itu pun meringis kesakitan. Sion masuk ke dalam rumah, namun rumah saat itu sangat sepi, tidak seperti dulu. Lalu dengan langkah pelan dia menuju ke arah kamar Rusmi. Dan saat berada di depan pintu kamar, dia sangat kaget melihat keadaan Rusmi yang seperti itu. Kau kenapa, Rus? Tanya Sion saat sudah berada di samping Rusmi. Rusmi tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Bu Lili sambil menangis menceritakan apa yang terjadi, namun nama Riyadi sama sekali tidak disebutkan oleh ibunya. Tiba-tiba Rusmi menarik tangan Sion, membisikkan sesuatu. Namun dari arah pintu kamar, Riyadi datang dan langsung menyeret Sion untuk keluar. Apa-apaan ini? Kenapa dari dulu kau selalu menampakkan sikap tidak suka jika aku dekat dengan Rusmi? Apa jangan-jangan kau ini juga ingin memiliki Rusmi? Apa masih kurang cukupkah istrimu itu, ah? Bentak Sion yang tidak terima diseret-seret. Riyadi, yang dikatakan oleh Sion ada benarnya juga. Kenapa kau semakin ikut campur dengan urusan pribadi mereka? Biarkan mereka, ujar Tima menengahi agar tidak terjadi perkelahian antara kedua laki-laki itu. Riyadi melepaskan Sion. Dengan wajah dingin dia menatap Sion sampai Sion masuk ke dalam kamar Rusmi. Saat Bu Lili keluar kamar, Sion mulai mencari sesuatu yang dibisikkan oleh Rusmi tadi. Di dalam lipatan kain, Sion menemukan amplop putih yang berisi surat. Dia mengambil surat itu lalu duduk di samping Rusmi dan mulai membaca tulisan-tulisan tersebut dalam hati. Setiap bait dibacanya, Sion tidak dapat menahan rasa sedihnya saat membaca bagian di mana Rusmi dilecehkan hingga hamil. Gigi-gigi Sion bergemeretak. Jahanam itu harus mati, Rusmi menggeleng. Jangan Yon, percuma. Aku tidak mau kau terseret dengan masalahku, isak Rusmi. Dia harus membayar atas semua yang dia perbuat, ujar Sion seraya berjalan keluar kamar. Di luar kamar, Sion langsung menuju ke dapur. Dia mengambil sebilah pisau dapur dan menyembunyikannya di balik baju. Setelah itu dia berjalan ke arah luar rumah. Dan ternyata Riyadi sedang pergi memeriksa ke perkebunan milik Bu Lili mertuanya. Sion yang sudah terbakar emosi itu pun langsung menyusul Riyadi. Singkat cerita, Sion sampai di perkebunan rumbia milik Bu Lili. Bangsat kau jahanam, teriak Sion seraya menyerang Riyadi. Riyadi yang belum sempat bersiap itu pun terluka di bagian pipinya. Sion terus menyerangnya, namun saat Sion lengah, Riyadi berhasil melumpuhkannya dan pisau itu pun berhasil direbut oleh Riyadi.
Riyadi bermaksud menusuk kepala Sion. Namun mata pisau itu ditahan oleh Sion menggunakan keempat jarinya, dan Riyadi yang berada di atasnya itu tersenyum menyeringai. Sret! Riyadi menarik pisau yang matanya dipegang oleh Sion hingga mengakibatkan keempat jari tangan kanannya putus. Sion mengerang kesakitan, dan saat Riyadi mengira Sion semakin lengah karena kesakitan akibat jarinya yang putus itu, langsung menyerang dengan pisau yang penuh darah ke arah perut Sion. Karena terlalu berambisi menghabisi Sion, Riyadi melupakan sesuatu saat menyerang Sion yang berakibat fatal terhadap dirinya sendiri. Brak! Sion berhasil menendang Riyadi, dan saat Riyadi sudah terjatuh, Sion mengambil pisau yang terlempar tidak jauh dari Riyadi dan langsung menusukkannya ke perut Riyadi. Srat! Sion membelah perut Riyadi dengan tangan kirinya. Seketika Riyadi pun mati. Sion yang sudah kehabisan banyak darah itu pun jatuh pingsan. Singkat cerita, saat Sion mulai sadar, dia sudah berada di sebuah ruangan. Dan dia baru sadar berada di mana saat salah seorang petugas polisi menjemputnya. Sion tidak menolak sedikit pun. Dan saat ditanya, Sion menceritakan semuanya dengan jelas. Dan singkatnya, akhirnya Sion dipenjara selama 5 tahun. Dan selama di penjara itu, Sion diperlakukan dengan sangat tidak baik oleh teman satu selnya. Saat para petugas sepi, orang-orang itu mulai menyiksa Sion dengan putung rokok yang masih menyala mereka tempelkan ke wajah Sion, hingga wajahnya penuh dengan luka bakar yang diakibatkan oleh putung rokok. Bahkan di suatu hari kuku-kukunya dicabut satu persatu oleh teman satu sel itu. Sementara di rumah Bu Lili, setelah kejadian pembunuhan Riyadi yang dilakukan oleh Sion, kebencian Tima pada Rusmi semakin menjadi-jadi. Dia menuduh Rusmila penyebab pembunuhan itu. Tanpa ampun Tima memukuli Rusmi habis-habisan saat Bu Lili tidak ada di rumah. Mungkin karena seringnya dipukuli dan ditendang sehabis melahirkan, akhirnya Rusmi mengalami keluar tumbung. Nggak tahu bahasa kalian nyebutnya apa, yang pasti tumbung itu kayak telur ayam tapi panjang yang keluar dari jalan bayi dilahirkan. Dan Rusmi juga menjadi sakit-sakitan, tubuhnya sangat kurus dan pucat. Hari demi hari keadaan Rusmi semakin memburuk. Dan hari itu Bu Lili sedang pergi ke perkebunannya. Tinggallah Tima dan Rusmi di rumah. Di sana Tima mulai berulah lagi. Dia mulai mengungkit-ungkit masalah kematian suaminya dan mulai memukuli Rusmi. Dan parahnya lagi, saat Rusmi melawan Tima mencekik leher Rusmi dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya tubuh Rusmi lunglai. Dan saat diperiksa ternyata nafasnya sudah tidak ada lagi. Tima pun mulai panik. Dan dari kejauhan dia melihat ibunya datang. Dia pun langsung keluar dari kamar Rusmi, lalu masuk ke kamarnya. Beberapa saat kemudian terdengar teriakan Bu Lili yang sangat histeris dari arah kamar Rusmi. Tima pura-pura ikut kaget melihat Rusmi. Dia pasti bunuh diri, Mah. Bu Lili percaya karena memang Rusmi pernah melakukan percobaan bunuh diri dulu. Kalau orang sekampung tahu dia mati bunuh diri, aku yakin tidak ada yang mau mengurus dan menguburnya di desa ini, Mah, ujar Tima. Lalu kita harus bagaimana? Isak Bu Lili. Kita kuburkan di perkebunan saja, Mah, usul Tima yang ternyata langsung disetujui oleh Bu Lili. Setelah dimandikan dan dikafani, Bu Lili meminta bantuan para pekerjanya untuk menggotong mayat Rusmi ke perkebunan. Dan jasad Rusmi pun dimakamkan di perkebunan rumbia itu. 2 tahun setelah kematian Rusmi, Bu Lili mulai sakit-sakitan karena terlalu banyak pikiran. Bahkan separuh tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Dia lumpuh, sebutan dulunya di desa. Tima pun mulai merasakan gangguan-gangguan tidak kasat mata di sekitarnya. Dan kejadian itu pun terjadi. Karena Bu Lili sudah lumpuh, terpaksa Tima yang memeriksa perkebunan milik mereka. Dan sampai suatu ketika dia berada di perkebunan rumbia, tempat di mana Rusmi dimakamkan. Seseorang yang menemani Tima masuk wilayah perkebunan itu tiba-tiba kebelet. Dan dia izin untuk kencing terlebih dulu. Tima yang pada saat itu sedang menunggu orang yang menemaninya tadi tiba-tiba mendengar suara lembut yang tidak asing di telinganya. Seketika bulu kuduknya merinding. Karena pada dasarnya kebun rumbia itu gelap dan akan semakin gelap ketika kita semakin masuk ke dalamnya. Sekitar 10 meter dari tempatnya berdiri, Tima melihat sesosok perempuan dengan leher atau kepala yang miring tertawa ke arahnya. Bagian bawah, pertengahan antara pahanya, mengeluarkan sesuatu yang sangat panjang menjulur hingga ke tanah. Tima gemetar melihat itu. Dia berjalan mundur dan tanpa sadar kakinya tersandung akar hingga membuatnya jatuh. Lalu kemudian semuanya gelap.
Dan saat Tima sadar, dia ternyata sudah berada di kamarnya, ditemani oleh orang yang tadi menemaninya ke perkebunan. Tima menangis sejadi-jadinya. 1 minggu berlalu, tangan Tima mulai mengalami sakit dan tidak bisa digerakkan. Setiap malam, setiap hari, dan setiap dia mau memejamkan matanya, dia selalu melihat sosok yang sangat mengerikan, persis seperti yang dia lihat di perkebunan tempo hari. Hingga suatu hari dia sudah tidak mampu lagi menahan semuanya. Tima masuk ke dalam kamar Bu Lili, ibunya. Di sana dia menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia juga mengatakan jika Riyadi semasa hidupnya dulu sangat menginginkan anak, namun Tima tidak kunjung hamil. Dan saat adiknya hamil, Riyadi juga pernah mengatakan agar mereka berdua, yang dimaksud di sini adalah Tima dan Riyadi, mengadopsi anak Rusmi menjadi anak mereka. Namun Tima tidak terima dan merasa iri hati, sehingga pada saat anak Rusmi lahir, dia mengusulkan pada ibunya untuk membunuh bayi itu. Dan Bu Lili yang sudah tidak bisa berpikir jernih itu pun langsung mengiyakan dan menutupi wajah bayi malang itu dengan sebuah bantal. Dan pada saat Riyadi tahu bahwa itu semua disebabkan oleh istrinya, dia pun mulai marah-marah pada Tima, dan semua kemarahan Riyadi lampiaskan kepada Rusmi. Bu Lili mengutuk Tima habis-habisan, dan Tima hanya bisa menangis terisak. 5 tahun berlalu, Sion akhirnya dibebaskan. Namun kini wajahnya sudah hampir tidak bisa dikenali lagi karena terdapat bercak-bercak rokok yang membekas membentuk bulatan-bulatan di wajahnya. Tidak ada lagi wajah Sion yang tampan dulu. Harapan satu-satunya yang dia tuju adalah mencari Rusmi, berharap Rusmi mau menerima keadaannya sekarang ini. Karena semenjak Sion di penjara, orang tuanya sudah pindah akibat rasa malu karena memiliki anak seorang pembunuh. Orang-orang yang berpapasan dengannya di jalan semuanya menghindar. Semoga Rusmi tidak seperti mereka yang takut melihat wajahku saat ini. Singkatnya, saat Sion tiba di persimpangan jalan menuju desa tempat tinggal Rusmi, namun sesaat Sion berdiri mematung. Tidak, sebaiknya aku lewat jalan perkebunan saja, ucap Sion seraya melangkah ke arah jalan perkebunan. Sion akhirnya masuk ke jalan perkebunan yang di kiri kanannya hanya terdapat barisan pohon-pohon rumbia dan lain-lain. Dengan langkah tergesa Sion terus berjalan, namun sesaat kemudian dia merasa kebelet. Lalu berjalan masuk ke arah perkebunan rumbia. Tapi saat dia ingin kencing, tiba-tiba matanya melihat sesuatu. Papan kayu yang sudah tertutupi rerumputan dan semak. Sejak kapan ada kuburan di sini? Sion membatin. Dengan rasa penasaran dia berjalan ke arah benda kayu tersebut. Sion membaca tulisan di papan itu, namun sebagian tulisan sudah terhapus. Tidak mungkin, ucap Sion membantah tebakannya sendiri. Dia pun langsung berlari ke arah desa untuk memastikan kalau tebakannya itu salah. Sesampainya di desa, dia langsung menuju ke rumah Rusmi. Di sana dia bertemu dengan Tima. Tima sedang duduk di halaman rumahnya. Sion dan Tima saling bertatapan. Ada air bening mengalir dari mata Tima. Mau apa lagi kau kemari? Tanya Tima. Aku kemari ingin menjemput Rusmi, jawab Sion lantang. Rusmi sudah mati. Sion tidak memperdulikan perkataan Tima. Dia tetap masuk ke dalam rumah tersebut tanpa permisi. Rusmi, Rusmi, panggil Sion dengan dada berdebar. Namun saat dia tiba di dalam kamar Rusmi, tidak ada siapa-siapa di situ. Bahkan tempat tidur Rusmi sudah dirapikan dan ditaruh di pojok. Sion mencari-cari sesuatu di dalam kamar tersebut hingga suatu ketika dia mendapatkan sebuah gigi di bawah tikar. Saya nggak tahu di tempat kalian menyebutnya apa. Sion mengambil gigi itu. Apa ini gigi Rusmi? Apa yang sudah terjadi padanya selama aku tidak ada? Sion kemudian keluar kamar dan berjalan mencari Bu Lili. Setelah mencari di mana-mana, akhirnya dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Bu Lili. Dan ternyata benar, Bu Lili berada di kamar itu. Bu Lili yang melihat Sion di depan pintu itu langsung memanggilnya. Setelah Sion mendekat dan duduk di sampingnya, Bu Lili meraih tangan Sion. Kau Sion. Sion mengangguk. Terlihat air mata Bu Lili mulai menetes deras. Bu Lili kemudian menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Tima tempo hari padanya. Mendengar cerita itu, Sion tidak mampu menahan tangisnya. Dan sekarang tangan Tima yang sering digunakan untuk menyiksa Rusmi pun sudah tidak bisa digerakkan lagi.
Suatu malam saat Sion sedang berada di makam Rusmi, dia melihat sosok Rusmi di kejauhan. Namun saat dia mendekati sosok itu, sosok tersebut perlahan-lahan menghilang. Dan bertahun kemudian, Bu Lili meninggal dan Tima menikah dengan salah satu pekerja yang dulu pernah bekerja di perkebunan milik ibunya. Hingga sampai usia Tima memasuki 50 tahun, akhirnya dia meninggal. Sebelum meninggal, dia mengaku sering didatangi oleh sosok hantu Rusmi. Dan hingga dia meninggal, tangan Tima tetap tidak bisa digerakkan. Dan sampai sekarang, hantu Rusmi di kebun rumbia itu kadang-kadang masih sering terlihat penampakannya, namun tidak mengganggu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.